Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kakak asisten dan teman-teman asisten semuanya. Perkenalkan, nama aku Laksmi Harinisa Arisanti dengan NIM akhir 003 dari kelas Survei Hidrografi A. Jadi kemarin itu kan kita udah belajar praktikum survei hidrografi laut modul drone, modul ketiga berarti. Nah, sebenarnya apa yang kita pelajari di modul ini kemarin itu kita kan dikasih tunjuk drone ya. Nama unit drone-nya kalau nggak salah itu DJI Phantom V2 Pro. Jadi kebetulan ini tuh drone itu jenis drone yang kelas berat karena nih kalau dilihat itu dia bodinya itu terbuat dari bodinya itu terbuat dari chassis. Nah, jadi kalau dari keterangan kemarin sih dia itu lebih kokoh dibandingkan drone-drone biasanya. Jadi drone yang kemarin ditunjukin kita itu emang digunakan untuk apa? Untuk mapping sama survei. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, jadi aku bakal nerangin beberapa bagian dari si komponen drone ini ya. Yang pertama itu ada unit. Unitnya itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Maaf ya kak, saya malas membuat PPT, kurang lebih bentuknya seperti itu. Nah, di unit ini itu dia ada apa aja? Di unit itu dia ada 4 baling-baling motor atau kita sebut sebagai kita sebutnya apa ya? Rotor unit. Nah, ini tuh ada rotor unitnya. Jadi di setiap baling-balingnya itu dia kayak ada yang warna silver, ada yang warna hitam, dan beserta kayak ada petunjuk panahnya. Nah, ini supaya apa? Supaya ketika kita nanti mau masang baling-balingnya ke si drone, itu nggak bakal kebalik. Jadi kalau misal kita muternya itu kebalik, masangnya kebalik, otomatis nanti drone itu kayak nggak imbang gitu. Aerodinamisnya kurang. Terus di sini kalau dilihat-lihat dia tuh kayak ada sensor hitam-hitamnya ya. Ini tuh, nah ini juga ada. Jadi di sekelilingnya itu dia kayak ada sensor-sensor. Itu buat apa? Menurut aku itu kayaknya itu sensor jarak atau distance sensor. Itu fungsinya buat apa? Kalau semisal si drone ini tuh dideketin sama barang atau mendekati barang, dia tuh bakal kayak pelan-pelan mundur sendiri, kayak menjauhi gitu. Kemarin kalau kita lihat waktu praktikum, si drone-nya itu harusnya kan dia bisa kembali ke tempat parkirnya semula. Tapi karena di sekelilingnya itu banyak orang dan sensor yang ngebaca itu kita kayak obstacle, jadi itu dia kayak nggak mau mendarat. Akhirnya dia menjauh gitu. Itu fungsi sensornya. Terus ada juga kameranya itu dia kebetulan kalau kemarin dikasih infonya dia ini itu bisa resolusinya cukup jelas 4K lah, bisa mencapai 4K kalau misalnya dia serinya bagus banget. Terus ada yang namanya itu gimbal stabilizer. Ini tuh fungsinya buat apa? Supaya ketika kita ngambil gambar itu nggak ngeblur. Jadi kalau misalnya kita lagi ngedrone atau kita lagi mau syuting film lah pakai kamera gitu kan, tetap ada yang namanya goncangan atau goyangan. Nah, ini fungsi si gimbal stabilizernya itu. Nah, sebelumnya nanti ini aku bakal jelasin di cara makainya juga sih. Intinya si gimbal stabilizer ini tuh cuman kita dia itu kayak ada penyangganya. Kita lepas penyangganya itu kalau semisal udah mau kita pakai. Tapi kalau misalnya nggak kita pakai, kita harus tetap masang si penyangganya karena dia itu sensitif gitu loh. Terus di sini itu dia itu ada kayak unit baterainya. Nah, fun fact, baterainya itu dia cuman kuat dari kurang lebih 15 sampai 20 menit. Itu dari total charging sekitar 2 jam sampai 100% lah. Nah, jadi biasanya surveyor yang lagi mau pakai drone, dia itu paling nggak punya lebih dari satu baterai karena kita nggak mungkin cuma ngedrone dengan waktu 20 menit. Jadi kalau kemarin dikasih tahu sih paling nggak sekali ngedrone bisa bawa 3 sampai 5 baterai gitu. Terus selain dari si unit, tadi kan kita udah lihat unitnya ya. Ini ada unit, ada yang namanya tuh kayak remote controlnya. Sekilas bentuknya kayak konsol PlayStation. Jadi di sini tuh ada apa aja bagiannya? Di sini itu ada yang namanya display. Kebetulan karena di drone-nya ini itu dia udah ada paket displaynya atau si layarnya, jadi nggak perlu kayak layar tambahan. Sedangkan di drone-drone yang lain, dia tuh biasanya display layarnya itu pakai HP sendiri atau ya something like that, kurang lebih kayak gitu. Terus di sebenarnya di atas sini sih itu kayak ada tombol C1 C2 itu bebas sih mau di custom apa aja. Cuman kemarin kalau nggak salah sama si Bang Faiz C1 itu kemarin dibuat dia kayak dipakai buat apa sih? Ngubah kameranya. Jadi kameranya kan dia ngadep depan nih, dia ngadep depan. Kalau si settingannya kemarin itu C1 buat ngubah kameranya jadi ngadep ke bawah. Supaya apa? Supaya waktu misalnya mau mendaratkan si drone, kita nggak
salah naruh, misalnya di bawahnya itu ada pohon atau mobil gitu, nggak nabrak gitu loh. Terus ada rotary kamera untuk ngatur si gimbalnya. Jujur saya lupa yang mana tombolnya, tapi adalah pokoknya. Terus ini ada konsolnya. Kalau yang konsol kiri ini itu, sebentar, aku agak lupa. Intinya kalau yang di sebelah kiri itu dia untuk ngatur naik, turun, sama rotasi dia belok kanan sama belok kiri. Kalau yang konsol bagian kanan, joysticknya itu dia untuk yang maju, mundur, sama dia itu gerak horizontal, jadi begini, horizontal. Kalau yang tadi itu yang joystick kiri, dia itu muter-muter, muter kanan kiri. Kalau yang kanan dia tuh untuk geser kanan, geser kiri, begitulah, kurang lebih begitu. Di sini tuh dia juga udah ada lengkap port USB, HDMI, sama micro SD. Jadi kalau misalnya kita mau mindahin si foto atau video, itu langsung bisa kita sambungin dengan kabelnya. Juga ada tombol turn on sama turn off kayak biasa, sama ada tombol return to home. Jadi ini fitur yang oke sih menurutku, paling oke ya. Return to home itu fungsinya buat apa? Nah, ini dia itu kalau misalnya nih kita udah melakukan pemeruman, ya kayak jalur perum tapi pakai drone lah bahasa gampangnya. Kan capek ya kalau kan kadang kita aduh udahlah balik aja, boleh nggak sih si drone-nya. Nah, tombol si return home ini itu kalau misalnya kita tekan, dia bakal, si drone bakal langsung naik sekitar 80 meter dari darat, 80 meter. Nah, dia bakal naik terus dia bakal langsung balik ke tempat tadi kita nyalain si drone-nya gitu deh. Oke. Oh ya, namanya itu bukan jalur perum deh, namanya tuh aerial atau jalur pemetaannya itu. Jadi, gimana cara kita nyeting si drone ini? Yang pertama, kita harus masang baterainya dulu. Baterainya itu baterai khusus lah pokoknya. Jangan lupa di charge. Terus, kita harus masang si rotor unitnya itu sesuai dengan warnanya. Jadi kalau misalnya hitam ya disambungin sama yang hitam. Jangan lupa dilihat arah putarnya. Cara masangnya sih kalau kemarin bilangnya tinggal ditekan terus diputer biar kencang gitu. Ada kayak arah putarnya gitu loh. Terus ada si penyangga gimbalnya. Ada nggak ya fotonya di sini? Nih item ini itu dia kayak penyangga si gimbal. Jadi supaya si gimbalnya itu nggak gampang rusak gitulah. Begitu deh. Terus ada cara nyalainnya gimana? Gampang kok. Ada tombol power di si unitnya ya, unit drone-nya itu ada tombol power. Kita pencet sekali, sebentar, terus kita pencet sekali lagi yang agak lama, nanti dia bakal langsung nyala. Terus kalau mau nyalain joystick juga sama, pencet sekali, udah, pencet sekali lagi yang lama, baru nanti dia langsung nyala. Kalau udah nanti bakal langsung muncul displaynya, bisa langsung di setting aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Terus langsung aja pencet go fly, nanti dia bakal langsung ready to fly. Nah, oh kemarin itu ada yang namanya itu aircraft status. Itu harus dipastiin semua keterangannya itu normal semuanya. Kalau misal ada yang misalnya bermasalah, itu perlu dikalibrate itu gimana? Kalau kemarin tunjukin sih, jadi dia kayak diputar-putar, jadi diputar kanan kiri secara horizontal, terus digeser kanan, geser kiri gitu. Terus udah ada yang namanya itu engine start itu gimana caranya? Engine start ini itu supaya nanti si rotornya itu dia bisa langsung muter kayak ya starter motor lah gitu. Caranya adalah gimana? Ini kan ada 2 joystick ya. Nah, dua-duanya tuh kayak diarahin ke tengah bawah. Nanti dia bakal langsung engine start. Udah deh. Nanti kita tinggal ya udah main aja drone-nya, kita tinggal atur joysticknya kira-kira mau bagaimana arahnya. Dah gitu. Cara balikinnya gimana? Kalau misalnya males ngikutin rute pas pergi, kita bisa langsung klik aja sih tombol return home. Nanti dia bakal langsung parkir di tempatnya semua. Gitu deh. Kalau udah matiin aja. Sama, pencet sekali, pencet lama, dah selesai. Gitu deh.
itu adalah cara kita mengoperasikan drone. Lebih simpel ya kelihatannya ya, nggak kebanyakan masang-masang. Oke, jadi kayaknya itu aja sih yang bisa aku review dari modul kemarin. Semoga nggak ada yang kurang atau salah ya kak. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.